Oke, halo teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara melakukan permohonan pengajuan P2KB untuk mendapatkan surat rekomendasi profesi dari Pormiki. Untuk yang pertama, sebelum pengajuan P2KB, kita harus memastikan bahwa SKP yang telah kita miliki itu sudah memenuhi syarat 25 SKP. Oke? Setelah itu, kita scan semua sertifikat kita. Syukur-syukur kalau itu memang udah dalam bentuk file image atau PDF ya. Itu lebih menguntungkan kita lagi. Oke, yang pertama, ketentuan yang harus kita perhatikan dalam upload dokumen itu, ukuran dokumen bukti tidak boleh melebihi 300 KB dan berformat PDF ya. Terus yang kedua, penamaan file dokumen bukti tidak boleh menggunakan karakter dan tidak boleh menggunakan spasi. Untuk memisahkan kata bisa menggunakan karakter strip atau garis bawah ya. Dan juga nama file tidak boleh sama ya. Kalau sama nanti file lainnya tidak terbaca. Jadi diusahakan setiap sertifikat itu namanya berbeda. Entah itu berbeda 1 angka, 2 angka, 3 angka, terserah, yang penting namanya berbeda. Oke, yang pertama kita masuk ke borang pengisian. Nah, ini tempat kita untuk mengupload sertifikat yang kita miliki. Oke, untuk saya contohkan yang ranah A ya, ini ranah A, ini ranah B, C, dan seterusnya. Oke, untuk yang ranah A, kerja pelayanan profesional. Ini kayak sebuah kewajiban sih yang harus kita miliki. Oke, yang pertama kita tuliskan nama institusi tempat kita bekerja, terus tempatnya di kota mana, terus selama periode 1 tahun itu terhitung ini ya 12 bulan ya. Tanggal masuk dan tanggal keluar harus sama. Bulannya juga sama. Walaupun tahunnya berbeda, ya mesti berbeda ya harusnya. Itu untuk periode dalam tahunnya ya. Oke, begitu juga seterusnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terhitungnya kalau sudah kelipatan dari 12. Oke, setelah itu kita upload dokumennya melalui choose file, terus kita pilih filenya kita yang mana. Oke, kemudian tanggal mulai kegiatannya jangan lupa ya kita setting, maksudnya kita inputkan berapa. Nanti di sini akan terhitung berapa nilai SKP yang kita miliki. Kalau misalkan perpanjangan STR dan itu kita tidak berpindah tempat kerja di tempat yang berbeda selama 5 tahun, nanti bisa dihitung satu bukti itu 10 SKP. Kalau dalam 5 tahun itu berganti-ganti atau mengalami perpindahan tempat bekerja, yang menyesuaikan saja. Kalau misalkan di tempat pertama 1 tahun, di tempat kedua 3 tahun, ya nanti akumulasi dari itu. Nanti ininya dibedakan tidak apa-apa, tidak masalah untuk ini, kerja pelayanan profesionalnya. Kemudian, dan seterusnya ya, nanti ini bisa dipelajari sendiri. Untuk yang kedua itu, kalau misalkan kita pernah melakukan pendidikan dan pelatihan, ini juga sama ya. Ini untuk contoh. Ini nama kegiatannya apa, nomor SK yang ber-SKP Pormiki itu berapa, termasuk kegiatan lokal atau internasional, terus jumlah jam pelatihannya berapa ya, ini nanti dituliskan di sini. Terus tempatnya di mana, penyelenggaranya siapa, dan sertifikatnya apa. Nah, ini untuk sertifikat pelatihan yang ada JPL-nya itu harus ada ininya ya, halaman belakangnya, pengisinya siapa, terus jam JPL-nya itu berapa, terus tanggal mulai kegiatan dan selesainya itu berapa. Karena di sini ada
parameternya untuk JPL ini berapa SKP, berapa SKP, berapa SKP, seperti itu, oke? Nah, itu untuk pelatihan seminar juga sama ya. Tapi untuk misalkan kita punya sertifikat panitia, nanti kita masukin aja di kepanitiaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, status kita dalam kegiatan itu jadi apa? Kalau misalkan jadi panitia, anggota panitia, klik aja, terus nanti kita inputkan seperti awal. Oke. Kemudian setelah semua terinput di borang pengisian, seperti ini, terus kita move ke dokumen persyaratan. Atau sebelum itu kita cek buku log dulu ya. Kita cek buku log. Oke, sorry. Kita lihat yang format saya yang lama dulu. Nah, ini kalau kita udah input semua sertifikat yang kita miliki, kita bisa lihat akumulasinya di sini ya. Nah, ini per tahunnya nanti dilihat, nanti di sini ada keterangannya. Nilai SKP-nya berapa. Oke, ini karena saya juga habis perpanjangan STR dan itu beberapa bulan yang lalu, jadi ini periode yang lama ya. Nah, ini jumlah yang diajukan harus sama dengan jumlah yang disetujui. Kalau misalkan jumlah yang disetujui itu lebih sedikit daripada jumlah yang diajukan, berarti kita cek lagi. Seperti itu. Ini kalau udah tahap verifikasi, tapi karena kita masih tahap pengajuan, ya belum sampai situ dulu ya. Kita move ke dokumen persyaratan, oke? Dokumen persyaratan yang harus kita lampirkan atau kita upload di CPD online Pormik ini, yang pertama, surat keterangan sehat dari institusi kesehatan. Yang kedua, surat kesesuaian dokumen dari Pormiki cabang. Nah, ini nanti tergantung proses di DPC masing-masing. Untuk yang kedua, yang ketiga ini, EKTA ya. Jangan KTA lama, tapi EKTA yang ada di CPD. Karena mungkin ini EKTA-nya belum bisa nge-link ke verifikator, jadi harus kita lampirkan terlebih dahulu. Mungkin juga webnya masih maintenance ya. Oke, yang keempat, STR lama yang akan kita perpanjang. Terus yang kelima itu ijazah kita, ijazah rekam medis. Nah, ini abaikan dulu ya, ini kalau tahapan udah masuk ke verifikasi, ini baru ada. Statusnya hijau berarti udah di ACC. Ini karena saya habis perpanjangan STR jadi masih ada. Oke. Setelah itu nanti kita laporan ke DPC masing-masing, kemudian DPC melaporkan ke DPD untuk segera diverifikasi. Itu untuk area Jawa Tengah ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.